Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari Prodi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ideologi dan ekonomi di Indonesia. Faktor kuat yang mendorong munculnya akuntansi syariah berkembang pesat hingga saat ini ialah berkembangnya lembaga keuangan syariah dan sistem perbankan syariah. Akuntansi pertama kali dikenal di Indonesia sekitar tahun 1960-an. Itu pun masih bersifat konvensional yang merupakan adaptasi dari akuntansi negara Italia. Akuntansi syariah mulai berkembang di Indonesia sejak munculnya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 dan mulai aktif beroperasi pada tahun 1992. Setelah berdirinya Bank Muamalat pada saat itu, beberapa kendala yaitu kejanggalan dalam pembuatan laporan keuangan terjadi karena pada saat itu belum adanya aturan yang mengacu tentang standar akuntansi syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Hingga akhirnya pada tahun 2002 barulah muncul sebuah ide dan pemikiran atas keberadaan akuntansi syariah. Seiring dengan berkembangnya bank syariah di Indonesia pada tahun 2008, mulailah bank konvensional juga membuat bank yang berbasis syariah, seperti BNI Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Pada tahun 2008, perbankan syariah juga sudah mulai memiliki undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hal ini tentu mendorong perkembangan akuntansi syariah di Indonesia dan membuat masyarakat, khususnya umat Islam, beralih menggunakan jasa perbankan syariah. Di Indonesia sendiri, permasalahan standarisasi laporan keuangan syariah ditangani oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau biasa disebut dengan DSAK, yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. DSAK dibentuk di Jakarta pada Kongres ke-8 IAI pada tahun 1998. Saat ini, standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia menggunakan PSAK 101/2014. Dasar pembuatan SAK syariah ini bersumber pada Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 282 dan ayat 283. Ayat tersebut menjabarkan prinsip pencatatan laporan keuangan yang menggunakan konsep kejujuran, keadilan, dan kebenaran sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Pembuatan SAK syariah ini mengikuti perkembangan ekonomi Islam di dunia. Perkembangan tersebut menciptakan lingkungan ekonomi di pasar yang baru yang berbasis syariah. Menurut Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Hal ini tentu sangat berbeda jauh daripada kuartal 1 2020 yang mencapai 2,97%. Hal ini tentu menjadi yang terendah semenjak tahun 1999, di mana saat itu perekonomian Indonesia mengalami kontraksi 6,13%. Hal ini menjadi yang terburuk sejak krisis tahun 1998. Sementara pada tahun 2008 saat terjadi krisis finansial global, Indonesia masih dapat tumbuh sekitar 2,4%. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi ini disebabkan dari berbagai komponen, seperti pengeluaran, ekspor, impor, konsumsi pemerintah yang mengalami minus hampir di semua sektor. Tetapi masih ada beberapa sektor yang pertumbuhannya positif, salah satunya ialah jasa keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK, pertumbuhan bank syariah pada masa pandemi ini cukup melambat dibandingkan dengan tahun 2019 yang menembus angka 6%. Tetapi pertumbuhan bank syariah masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional, dibuktikan dengan pertumbuhan pinjaman yang diterima atau PYD di bank syariah per Mei 2020 sebesar 10,14%. Di sisi aset tumbuh 9,35% dan juga dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 9,24%. Sementara di bank konvensional sampai Mei 2020, pertumbuhan kreditnya hanya mencapai 3,04% dan data pihak ketiga hanya mencapai 8,87%. Kita bisa simpulkan bahwasannya perkembangan akuntansi syariah di Indonesia berkembang sesuai dengan perkembangan ideologi manusia dan diikuti oleh perkembangan zaman serta teknologi di era sekarang. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.